warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi dari Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Muslim Indonesia. Program studi Ilmu Kelautan. Saya akan membawakan materi yaitu ekosistem wisata pesisir dan laut. Dengan judul perencanaan dan desain landscape ekowisata. Kita bisa lihat beberapa pendahuluannya, yaitu yang pertama faktor eksternal, peluang dan ancaman. Setelah itu perencanaan ekosistem wisata, peningkatan nilai ekonomi, kelestarian, faktor fisik, lingkungan, daya tarik, landscape sebagai ruang, lalu kembali ke faktor internal, potensi dan kendala. Landscape kawasan wisata alam dibagi menjadi 3 poin, yaitu pengertian landscape kawasan wisata alam, yang kedua elemen-elemen landscape, yang ketiga itu elemen landscape kawasan wisata alam. Elemen landscape kawasan wisata alam dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu flora dan fauna, kedua pemandangan alam, 3 gunung, 4 sungai dan danau, 5 waduk, 6 laut, 7 gua. Pentingnya perencanaan pesisir. Ada 2 poin yang bisa kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Poin kedua, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintahan dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ekosistem dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pesisir. Pengertian pesisir. Pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air. Rencana ekowisata. Rencana ekowisata dibagi menjadi 2 poin, yaitu pengembangan ekowisata memerlukan sebuah pendekatan dengan upaya mengembangkan tapak yang optimal. Poin kedua, mengembangkan ekosistem sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah bagaimana atraksi yang akan disajikan. Rencana ekowisata. 3 faktor pertama yang sangat terkait dengan perencanaan pengembangan tapak atau site plan yang ada jika atraksi yang disajikan adalah potensi natural landscape. Kedua, sementara itu upaya promosi merupakan hal yang terkait namun tidak langsung menyentuh dengan tapak. Poin ketiga, atraksi yang akan disajikan dalam ekowisata terutama berkaitan dengan potensi alamiah yang dimilikinya, seperti potensi landscape, pegunungan dan hijauan, berbukit-bukit hingga hamparan pasir dengan debur ombak yang bersahutan dalam lautan biru membentang. Rencana ekowisata. Definisi site planning. Poin pertama itu adalah site planning merupakan suatu seni dan ilmu dalam menata pemanfaatan suatu lahan atau perairan. Poin 2, perencanaan tapak merancang resort ekowisata dengan rinci, yaitu 1. Memilih dan menganalisa lokasi kawasan, 2. Membuat rencana tata guna lahan perairan, 3. Mengatur siklus akses kendaraan dan pejalan kaki,
4. Mengembangkan model secara visual dan material. 5. Menyesuaikan kembali bentang alam yang ada dengan grading. 6. Menyediakan drainase yang memadai dan mengembangkan rincian konstruksi yang diperlukan untuk perencanaan ekowisata. Tujuan dan manfaat rencana ekowisata yang pertama itu menyediakan keputusan mengenai penggunaan perairan dan lahan bagi ekowisata dalam konteks lokal. A. Sebagai persyaratan bagi pemberian persetujuan bagi suatu proposal perencanaan, pengembangan rezonasi AMDAL dan lain-lain. B. Melaksanakan rencana lokal dan regional. C. Meninjau kembali rencana sebelumnya. D. Memenuhi permintaan masyarakat. Fungsi dan estetika. Suatu tapak yang ideal adalah yang memiliki fungsi dan bernilai estetika. Fungsinya dibagi menjadi 2 poin, yaitu berdasarkan ilmu, kuat dan awet. Yang poin kedua itu berkaitan dengan aktivitas yang akan dikembangkan. Fungsi dan estetika. Estetika merupakan apresiasi terhadap keindahan. Estetika objek bersifat objektif atau bisa dilihat oleh visualisasi oleh mata. Estetika lingkungan itu keindahan secara menyeluruh pada objek-objek tersebut. Semakin banyak fungsi yang dapat direncanakan pada suatu tapak yang akan semakin baik. Batasan penentuan fungsi pada tapak. Fungsi dan estetika. Suatu perencanaan landscape yang baik adalah memiliki fungsi. 2. Antara fungsi memiliki keterkaitan yang erat, merubah kondisi alam. 4. Ada keterkaitan yang nyata antara ruang dan fungsi. 5. Ada keterkaitan antara fungsi dalam ruang dengan fungsi luar. Fungsi estetika selanjutnya itu beberapa hal penting dalam proses perencanaan. Pertama itu tentukan fungsi utama dan penunjang. 2. Fungsi yang direncanakan memiliki makna dan fungsional yang jelas. 3. Kondisi tapak dan teknologi yang tersedia mendukung. 4. Fungsi pada tapak membentuk landscape yang harmonis. Tapak site. Pengertian tapak site itu adalah bagian dari landscape di mana seorang perencana menganalisis elemen-elemen tapak untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diharapkan. Tapak merupakan totalitas. Tapak nilai estetika lingkungan merupakan keseluruhan nilai unity, harmoni, balance, skala, proporsi, elemen-elemen bentuknya. Batas dalam perencanaan landscape dibedakan menjadi 2, yaitu batas tapak, batas analisis. Permasalahan yang harus diselesaikan dalam set plan. Yang poin pertama itu identifikasi potensi dan nilai-nilai sumber daya alam. Yang kedua itu identifikasi sumber daya alam yang mengalami degradasi yang memerlukan rehabilitasi dan perlindungan. Poin ketiga itu ekosistem perairan yang rentan, flora dan fauna yang terancam. Poin keempat, pengelolaan hazard alami, abrasi, erosi, gelombang, dan pasang. Poin keenam, tingkat akses ke resort dan sumber daya alam, jalan untuk pedestrian dan sepeda air.
kebutuhan untuk tipe lokasi dan akses bagi reklamasi, kebutuhan meningkatkan fasilitas reklamasi yang ada, dan yang terakhir, penjelasan penanggung jawab operasional. Isi rencana tapak wisata. Pendahuluan, laporan singkat latar belakang, penanggung jawab, dan konteks perencanaan dasar-dasar hukum fokus. Setelah itu gambar tapak, tujuan dan target, usulan rencana tindak, implementasi, tinjau ulang dan pantau. Komponen rencana tapak. Perencanaan, arsitektur landscape, rekayasa sipil, arsitektur, lalu set planning. Proses analisis tapak, rencana dasar, survei lokasi, penilaian tapak. Sintesis desain, konsep desain, sketsa desain akhir. Konstruksi desain, rencana rincian gambar konstruksi. Ini ada gambar, kita bisa lihat. Ini kayaknya adalah rencana pemanfaatan lahan kayak gini. Ya, pemanfaatan lahan. Zonasi kesesuaian lahan. Kita lihat petanya. Zonasi opsi tata guna lahan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Satu isu dan opsi pengembangan. Pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya air. Minimalisasi dampak pembangunan. Minimalisasi risiko bencana alam. Penyediaan taman kota dan sabuk mangrove. Yang terakhir, adopsi konsep kota ramah lingkungan, Eco-Newton. Perencanaan infrastruktur, isu dan opsi pengembangan. 2 poin tersebut. Jenis kegiatan dan objek pariwisata bahari, marine tourism, pariwisata bahari. Kita bisa lihat di sini. Jenis aktivitas pariwisata bahari. Ini dia. Ada 11 poin. Teman-teman bisa membaca di sini. Sampai ke diving, snorkeling, sunbathing. Ocean Park, surga wisata air di Hong Kong contohnya. Ocean Park Hong Kong terdiri dari 5.000 ikan, lebih dari 4.000 spesies, dan keajaiban air diantaranya seperti 300 jenis ikan yang unik dengan berbagai ukuran dan warna. Ada macam-macam jenis ikan yang ada di surga wisata air di Hong Kong. Ini ada yang di NTT. Di Pulau Komodo juga ada. Ini adalah contoh-contoh sarana prasarana bina wisata. Ada rumah yang dibangun di tengah laut. Perencanaan KJA, farming tourism, keranda jaring apung. Saya kira sudah cukup materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.